Saya muliakan Ibu Dr. Honoris Causa Ibu Puan Maharani, teman-teman pastinya baik. Selaku Ketua DPR RI, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti, ini guru saya nakal, selaku Ketua DPD RI, suruh duduk depan nggak mau tadi. Di kita dia ketua MPW, tapi di pemerintah beliau ketua DPD itu jauh di atas kita. Jadi betul lah istilah apa, guru itu tetap guru Pak ya. Tapi murid itu bisa jadi presiden, bisa jadi menteri segala macam. Jadi saya besaran tetap jadi guru ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Republik Indonesia di Masjid Istiqlal. Ini saya ketemu beliau di masjid ini baru pertama kali, tapi kalau di kawinan berpuluh kali. Saya saksi beliau penasihat perkawinan. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Pusat, teman nama juga. Dan sampai sekarang kami masih mitra beliau di PMI Pak. Anggota kita seluruh Indonesia masih menjadi pendukung. Yang kami hormati Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi selaku Ketua Dewan Pembina Masyarakat Cinta Masjid. Saya baca bagus Pak lambangnya, tinggal lihat tengah jadi IG jadi MGM. Yang kami hormati Bapak Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irjen Pol Dr. Andes Sultana. Beliau sahabat sangat lama dan beliau pembina kami di Perbakin dan segala macam. Yang kami hormati Bapak M. Arsyad Rashid selaku Chairman Indica Foundation. Yang saya hormati Bapak M. Ali ini anggota DPR RI dari Nasdem. Juga ini jadi ada 3 wakil ketua umum di sini. Pak Ali, Pak Arsyad sama Bapak Bang Sud ini 3-3 wakil ketua umum Pak Puan. Ya. Tapi sekarang saya bisa rontok karena mereka pejabat semua. Kalau kemana-mana pakai pengawal. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para pengurus dan anggota dan kader pemuda Pancasila yang hadir. Yang saya muliakan hadirin hadirat undangan sekalian. Pertama-tama perkenan kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini dengan tertib, dan satu kebanggaan kami adalah hadirnya para pimpinan nasional ini. Cuma nggak presidennya aja yang ada. Bahwa betul kita bangsa Indonesia akan menjalankan sila pertama dengan baik bersama-sama. Yang selama ini kita lihat justru terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan sebagai satu bangsa. Dan juga kami mengucap terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menyampaikan mungkin pesan agar kami sebagai satu organisasi sosial kemasyarakatan bisa memperbaiki baik program kerja kami, kemitraan kami dengan pemerintah, dan kemitraan kami dengan masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang mungkin kami sebagai komunikator bisa menjadi penghubung dalam hal ini. COVID-19, kalau boleh maaf saya buka dari seperti Nazarudin mungkin lebih jelas. Kalau tadi kayak bandit-banditan. COVID-19 membuat ibadah kita yang biasa berjamaah, silaturahmi kita sangat dekat, menjadi ibadah kita yang individualistis. Takut ke masjid karena karpetnya kotor atau sajadahnya kotor, bertemu orang lain
banyak yang trauma dengan orang kalau dengar kena COVID ini sekarang seperti kena cancer, takutnya setengah mati. Untuk itu, dengan acara mengisi masjid dengan 1 juta sajadah yang diprakarsai oleh Badan Pengusaha Pemuda Pancasila dan Lembaga Agama dan Kerohanian Pemuda Pancasila, jadi Ibu Rina dan saudara saya Irin, hal ini dapat terlaksana karena memang di kita lembaga dan badan itu bersifat punya program sendiri-sendiri, walaupun ada yang bersama-sama kita. Dengan harapan kegiatan ini menjadikan masjid penuh kembali, mengikat silaturahmi seluruh umat Islam kembali, dan menjamin setiap masyarakat umat Islam ini berkeinginan dan berniat untuk bersama-sama kembali ke masjid, bukan di rumah masing-masing. Karena memang di Indonesia ini udah kebiasaan cuman sembahyang Jumat di masjid. Kedua, selain silaturahmi perorangan, kita juga melihat dengan adanya sholat Jumat di masjid dan segala macam, ada tambahan, di rumah nggak ada yang khotbah. Yang takut bini, dikhotbahin bininya terus, ternyata. Kalau lakinya yang dominan, khotbahnya mau minta bisa 2 kali nikahnya. Jadi marilah kita kembalikan keimanan kita sebagai sesuai tadi disampaikan oleh imam besar kita, bahwasanya kita kembali ke kita sebagai orang, sebagai muslim, bahwa yang betul adalah Islam itu berdasarkan cinta. Sekarang ada Islam berdasarkan kebencian yang sedang beredar, Pak. Nah, untuk itulah marilah kita adakan komunikasi yang baik, karena kadang-kadang orang ada yang lupa dan hilang. Kedua, acara ini kami tujukan dalam rangka menjawab bahwa kami Pemuda Pancasila ini selalu diopinikan sebagai organisasi preman, organisasi haram jadah, sehingga saya tahun 81 mencetuskan Pemuda Pancasila ini memang anggotanya haram jadah. Mungkin Pak Suntana hafal betul, dari gembel yang nggak punya apa, maling, rampok, yang kita tampung menjadi anggota, kita latih kaderisasi, kita beri pekerjaan pada waktu itu. Pekerjaannya ada yang jadi keamanan, tukang parkir dan segala macam, buat yang memang tidak mampu karena pendidikannya atau status sosialnya kurang. Tapi jangan salah, anggota kita itu ada anak jenderal, ada anak menteri, dan segala macam, bahkan ada yang jadi jenderal dan jadi menteri bekas anggota-anggota kita. Tetapi saya katakan pada waktu itu pada para pejabat yang bilang Pemuda Pancasila haram jadah, preman dan segala macam, kami menampung anggota yang memang dia adalah masyarakat Indonesia yang nggak bisa dibuat, yang harus ditampung. Kami didik, kami latih. Pada waktu itu saya tahun 81-82 itu tiap Sabtu Minggu kita mengadakan latihan dasar kemiliteran, baris bersama-sama. Karena kenapa? Kami punya anggota yang lucu. Kalau dia orang kampung, sekampung kenal semua. Tapi kalau teman-teman saya di Menteng, itu beda 3 rumah karena anak penjabat, mainnya keluar kemana-mana, nggak pernah jalan-jalan ke tetangga, tidak saling kenal. Pada waktu kami latih, dia ketemu, kalau tanya-tanya, kamu dari mana? Jalan Jambu. Satu lagi tanya, kamu saya jalan Jambu juga, beda jalan 4 rumah. Oh, kalau kita tetangga, kan lucu itu. Nah, itu individualistis di bangsa Indonesia sudah pandai berkembang pada waktu itu tahun 70-an, 80-an. Nah, kemudian setelah kita menjawab ini, kita putuskan, oke, dengan adanya kegiatan latihan itu, kalau saya bikin Sabtu Minggu, kalau anggota saya itu rampok, yang biasanya tiap hari kalau ada kesempatan mau merampok ya Pak, ya Pak Sentana ya, atau ya. Tapi dengan kita bikin kegiatan, itu saya bantu pemerintah, bantu polisi mengamankan. Dalam 1 bulan 8 hari itu mereka nggak ngerampok karena sudah ikut latihan dari pagi sampai sore. Malamnya udah capek, pasti tidur. Jadi itulah
Bedanya Pemuda Pancasila dengan organisasi lain yang isinya anak menteri jenderal yang berpendidikan tinggi, tapi motivasinya tidak ada yang merakyat, membantu rakyat tidak ada. Orang piara sapi karena dagingnya mahal. Coba survei yang kotoran sapi, nggak ada yang mau. Pegawai yang megang. Tapi kalau kotoran sapi ini sudah diproses jadi pupuk, presiden pun megang-megang. Siapa yang mau memproses kotoran ini menjadi pupuk? Nah, kami Pemuda Pancasila akan memproses masyarakat yang rusak dan jelek itu menjadi berguna bangsa dan negara ini. Kemudian kita juga melihat dan membaca adanya perseteruan. Agama Islam di Indonesia ini terbesar di dunia jumlahnya, tapi kenapa kelakuannya terjadi selalu bentrokan-bentrokan? Yang satu merasa lebih pandai dari yang lain, satu merasa lebih benar dari yang lain. Saya sangat tertarik dengan Pak Nasruddin tadi untuk sebetulnya membicarakan ini ada satu sistem, Pak. Mungkin ini MUI atau apa yang selama ini membiarkan, pembiaran inilah terjadi ini. Sekarang orang salah, khatam Quran, hafal, lucu, bisa jadi kiai, bisa jadi panutan, padahal jangan ketawa-ketawa, dan tidak membawa keimanan orang itu pulang. Gitu. Jadi mungkin sekarang sudah waktunya MUI ini melahirkan, atau mungkin Pak Yusuf dengan Dewan Masjidnya, ada kualitas-kualitas yang harus sertifikasi yang harus dilakukan, dilalui untuk menjadi seorang imam, kayak seorang guru ngaji, kayak seorang kiai yang selama ini bebas, ya kan? Filternya tidak ada. Dan kemudian sekarang Tuhan saja sudah diperjualbelikan, Allah sudah diperjualbelikan dengan agama. Asal bisa lucu, bisa segala macam, bayaran 30-50 juta. Dan kita sekarang terpecah-pecah karena ada yang ngetop, ada yang ngepop. Ini mungkin Bapak di DPR nih, diberesin Pak. Kita mau menjadi motornya atau matanya pemerintah dan negara ini. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan terlalu panjang karena banyak pembicara lain yang lebih baik dari saya bicaranya. Saya bicara, ini bahasanya Pemuda Pancasila. Inilah kami, kalau jelek ya tolong ditegur. Kami menerima teguran. Pemuda Pancasila siap untuk dipuji, siap untuk dimaki, siap masuk penjara, siap masuk kuburan demi kebesaran negara dan bangsa Indonesia. Mungkin itu, kalau ada kata-kata saya kurang terkena, sekali lagi itu bahasa Pemuda Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, seluruh kita berkata Pancasila, 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 merdeka.